Nantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saat ini, Abah ingin mengajak kepada Pak Rizik Syihab dan seluruh orang-orang yang masih mendukungnya, wabil khusus kepada Pak Rizik Syihab dan klannya, Mbak Alwi, sadarlah, ya. Anda bukan duriat Nabi, Anda bukan ulama, Anda bukan pejabat negeri ini. Tidak pantas marah-marah, maki-maki, mengajak rakyat Nusantara adalah untuk diadu, atau mengajak rakyat Nusantara untuk membantah, untuk melawan kepada pemerintahan yang sah. Ya, ketahuilah, ya, sesungguhnya rakyat ini, bangsa Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang luar biasa. Ulama yang luar biasa, dengan memiliki ilmu yang luar biasa, dan memiliki orang-orang yang memiliki kesadaran dan kecintaan kepada bangsa ini. Berhentilah sok ikut campur untuk negeri ini. Mengatur negeri ini di dalam urusan apapun, termasuk urusan agama. Karena sejarah membuktikan selama sekian puluh tahun, bahkan dari dakwah-dakwah klan Anda, sesungguhnya lebih banyak menyimpangkan agama daripada adalah untuk mengajarkan manusia beragama. Bahkan dari ceramah-ceramah klan Anda, isinya adalah hanyalah penuh kebencian, kemarahan, mengadu domba rakyat Indonesia untuk melawan pada pemerintahnya. Anda hanya merusak persatuan dan kesatuan negeri ini. Negeri ini punya orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu, yang darahnya mencintai negeri ini. Kita mengerti tentang bangsa ini. Karena kami adalah orang yang budaya timur adalah lebih beradab, lebih mulia daripada bangsa Arab sekalipun. Oleh karena itulah, jangan ajarkan kami kemarahan, jangan ajarkan kami kebencian. Karena negeri ini dibangun dengan cinta. Anda harus paham tentang itu. Jangan bawa-bawa rakyat Indonesia, negeri ini, untuk mengikuti dari rencana busuk Anda. Negeri ini tidak cocok dengan khilafah yang Anda tawarkan. Pahamilah, wahai sahabatku Pak Rizik Syihab, ya. Jangan coba-coba, karena rakyat sekarang adalah sudah sadar. Khilafah adalah bukan fondasi yang benar di dalam Islam. Maka inilah yang tidak boleh rakyat kita yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan budaya, yang sudah memiliki budaya luhur jauh sebelum bangsa Anda datang ke sini. Maka kalian tidak cocok hidup di negara ini. Bukan kami ingin mengusir kalian, tetapi tolonglah mengerti, ya. Berhentilah teriak-teriakan Anda bukan siapa-siapa. Pengangkatan imam besar itu hanyalah oleh pengikut Anda. Dan sekarang sudah habis masanya. Malulah. Karena malu itu al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jangan tambah rusak negeri ini dengan kerendahan yang akan dipandang rendah kalau kalian masih mengaku Islam. Dan juga jangan pernah coba-coba merusak negara ini yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar. Mencintai duriat-duriat Rasul yang benar. Karena semuanya adalah mengajarkan ilmu, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Maka bukan budaya barbar. Bukan budaya adalah perseteruan. Bukan budaya caci maki. Maka inilah, wahai Pak Rizik, sadarlah. Maka marilah kalau masih bisa kita dilakukan kerjasama, adalah kembalilah kalau memang Anda betah di sini. Dan juga wahai kepada klan Mbak Alwi, jangan agung-agungkan Tarim yang kalian agungkan itu. Karena sesungguhnya Tarim tidak memiliki kemuliaan apa-apa. Pahami oleh kalian. Saya malah nggak yakin kalian itu sering main ke Tarim. Karena dari orang-orang yang kita utus ke Tarim,
maka justru adalah sebuah negara yang sangat terbelakang, sebuah kampung yang jauh, hanyalah isinya kemusyrikan dan khurafat yang ada. Wahai Pak Rizik, sadarlah, kebohongan klan kalian sudah terbongkar. Rencana busuk sudah terbongkar. Diketahui oleh kami semua, rakyat Indonesia sekarang sudah mulai sadar. Karena dari awal perjuangan pun, klan kalian yang mengaku sebagai Habib itu sungguh tidak punya jasa untuk negeri ini. Maka orang yang pertama adalah Usman bin Yahya. Pak Usman bin Yahya, ya, adalah merupakan antek Belanda yang utama, bekerja sama dengan Snokor Gronyuk dari awal. Dari awal perjuangan pun tidak ada jasa buat negeri ini. Bahkan Abah sudah membaca dalam kitabnya Vandenberg, Belanda pun kepusingan dengan kalian, dengan akhlak kalian. Sampai mendatangkan Ahmad Sukarti dari Sudan. Karena kalian ini satu klan yang barbar, tidak memiliki etika, tidak punya adab, tidak punya malu. Nah, inilah yang harus disadari juga oleh rakyat Indonesia. Kenapa sekarang merasa sok jagoan? Kenapa merasa sok paling benar? Pernahkah Anda melihat siapa diri Anda itu? Tidak cukupkah kasus-kasus Anda? Bahkan hari ini banyaklah beredar video-video yang berkalian dengan klan kalian. Tetapi tetap kami sebagai bangsa yang beradab Nusantara adalah ingin sesungguhnya kalau seandainya masih diajak mau kerjasama dengan baik, menjadi pendatang yang baik, yang memiliki etika dan adab, bukan sebaliknya merasa sebagai tuan rumah, congkak, dan bahkan merasa sudah menjajah negeri ini. Pengakuan duriat kalian sudah batal, ya. Sekarang sudah diakui oleh seluruh dunia. Terus apa hakmu marah-marah? Sok merasa jadikan jagoan di negeri ini. Sok merasa paling berjasa di negeri ini. Padahal adalah paling banyak membuat kerusakan di negeri ini. Masyarakat bangsa ini yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan budi pekerti. Sekarang sebagian daripada saudara-saudara kami, bahkan saudara saya, ada saudara saya yang hidupnya mendapatkan ilmu dari pamannya sendiri, ulama Nusantara, tetapi pada saat bergabung dengan Anda, muncullah dia menjadi seseorang yang tidak kami kenal sebagai saudaranya, pendendam, pemarah. Dan inilah yang saya khawatirkan, semakin lama Anda di negeri ini. Dan kalau Anda belum menyadari juga tentang bagaimana Anda telah membuat kerusakan di negeri ini, maka sesungguhnya jangan salahkan bangsa ini satu saat nanti adalah akan berlaku keras kepada klan Anda. Andalah yang mengundangnya. Andalah yang memancingnya. Karena bangsa ini adalah bangsa pemaaf. Bangsa ini adalah bangsa yang penuh adab dan budi pekerti. Telah terjadi kerusakan pada agama karena dakwah klan kalian yang tidak berlandaskan kepada ilmu. Telah terjadi perusakan kepada akidah, kepada tauhid dari klan kalian yang tidak memahami tauhid dengan baik. Dan inilah pada budi pekerti bangsa ini terjadi kerusakan, pada ekonomi terjadi kerusakan karena kegiatan Anda sudah malas bekerja, sudah malas berusaha, hanya mengandalkan nasab untuk nasib. Kemudian mendawir rakyat ini. Sudah banyak korbannya dari Nusantara ini. Ini bukan lagi gibah, ini bukan lagi fitnah. Tapi ini adalah kenyataan dan fakta yang ada. Demikian pula pada sejarah. Selain merusak ekonomi. Karena saya pernah bicara dengan seorang jenderal yang dari mulai saat berdirinya FPI dengan segera gerakan radikalnya membuat adalah keonaran-keonaran di mana-mana. Berapa negara harus mengeluarkan biaya hanya untuk mengurus Anda.
dan pada jenderal-jenderal yang masih ada di sebalik mereka karena memanfaatkan keberadaan mereka, berhentilah hari ini. Karena Anda tidak bisa lagi menggunakan kelompok ini. Kelompok ini sudah kelihatan belangnya. Kelompok ini sudah kelihatan palsunya. Kelompok ini sudah kelihatan tidak tahu malunya. Maka oleh karena itu, ditambah lagi kerusakan sejarah dengan mengklaim sejarah seolah-olah berdirinya Nahdlatul Ulama adalah hasil jasanya. Padahal jelas Lutfi bin Yahya telah memalsukan sejarah seolah-olah kakeknya Habib Hashim bin Yahya adalah menjadikan inisiator berdirinya Nahdlatul Ulama. Tapi faktanya 2 tahun kemudian, bekerja sama dengan Belanda, Anda membuat Robitoh Alawiyah. Yang kemudian Robitoh Alawiyah ini adalah menjadikan seolah-olah adalah akobah yang bisa mensahkan seseorang itu duriat Nabi atau bukan duriat Nabi. Tapi kita sekarang sudah jadi rahasia umum. Ternyata Robitoh Alawiyah hanyalah bisnis nasab, adalah menjual belikan nasab. Karena tidak sedikit sekarang yang sudah bergabung dengan PWI. Tahulah kami, ada nilai harga. Ada sebagian orang memang yang banyak menjadi habib-habib palsu di tanah ini. Karena ingin seperti Anda bisa diagungkan dan bisa menerapkan feodalisme di dalam Islam. Maka tidak sedikit sekarang kiai-kiai pondok pesantren yang berkiblat kepada Anda sama feodalnya dengan Anda. Karena ulama-ulama Nusantara tidak demikian. Tidak ada di dalam dirinya karena dia ngerti ilmu Allah. Dia ngerti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mereka mengerti bahwa nasab tidak ada artinya apa-apa. Sebagaimana Kan'an dan istrinya tidak celaka, padahal dia adalah istrinya seorang Rasul, anaknya seorang Rasul. Maka jangan lagi membawa nasab untuk menjual, untuk jadi nasibmu. Jangan lagi membawa nasab di negeri ini. Dan saya terima kasih kepada Menteri Agama. Sekarang Menteri Agama sudah menyampaikan, karena inilah Menteri Agama yang memiliki ilmu, maka dia tidak akan sama dengan ulama-ulama Nusantara yang membelok, yang tidak punya rasa nasionalisme. Menteri Agama berkata, saya lebih baik kehilangan satu klan daripada kehilangan ulama Nusantara. Ini adalah pernyataan yang baik. Dan Menteri Agama juga sudah menyampaikan, tidak ada lagi dari bangsa kalian, klan kalian, mengaku sebagai duriat Nabi. Bagaimana mengaku sebagai duriat Nabi? Dalam tubuh ini mengalir darah Rasulullah. Tapi pada saat diperiksa, pada saat mau dites DNA, kabur. Tidak mau memberikan darahnya. Kalau orang yang asli, duriat yang asli, dia akan ragu. Tapi kalian malah dengan berbagai dalil Rizik Syihab, dulu Anda yang menghancurkan tes DNA. Kemudian menantumu itu, si Hanif, adalah dia kemudian seolah-olah mengharamkan tes DNA. Nah inilah, tes DNA memang betul di dalam Muktamar NU sekalipun, tidak untuk mengangkat seorang nasabnya. Tapi dengan tes DNA bisa membatalkan nasab kepada orang-orang yang tidak jujur dengan nasabnya. Wahai Rizik Syihab, sadarlah, Anda sudah habis. Anda sudah tidak punya pengaruh. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi oleh Anda. Pada saat pulang dari kabur Anda yang pertama, setelah memfitnah negara dan memfitnah presiden, ya, setelah Anda kabur gara-gara seorang perempuan, ya, dan saya punya videonya. Saya punya video percakapan Anda dengan Firja Hussein. Bagaimana Anda merengek-rengek kepada Firja Hussein? Tolonglah Firja, tolonglah Firja. Sekarang beraninya fufu papa. Yang faktanya tidak benar. Kaulah yang membuat itu semua dengan antek-antekmu. Adalah walana-walana ireng, adalah Arab-Arab ireng. Maaf ya. Saya tidak suka sebetulnya dengan membawa-bawa suku kepada keburukan orang. Karena dari bangsa manapun, dari suku manapun orang boleh punya hak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tanpa harus memandang darahnya itulah darah mulia, darah ningrat.
apalagi darah dzurriyyat daripada seorang rasul. Sungguh adalah engkau menisbatkan diri kalian kepada adalah dzurriyyat Rasul, tapi sesungguhnya kalianlah yang menghinakan baginda Nabi di negara ini. Saya bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam dan mereka merendahkan baginda Nabi gara-gara ulah kalian, sikap kalian, arogan kalian, adab kalian, akhlak kalian sama sekali sedikit pun tidak mencerminkan. Jangankan dikaitkan kepada dzurriyyah Nabi, kepada orang yang memiliki iman saja. Itulah kenapa al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Karena iman itu adalah perlandaskan orang yang punya malu. Tapi kalian tidak punya malu dari semua. Menjadi tuan rumah. Menganggap diri kalian aulia. Kalian menganggap bahwa Pulau Jawa adalah milik Tarim. Bahkan sekarang lebih daripada itu kalian anggap pahlawan-pahlawan kalian palsukan. Di mana-mana. Sejarah kalian belokkan. Padahal silakan Anda berkeliling. Silakan ke taman makam pahlawan manapun. Apakah di Kalibata, apakah di Semarang, apakah di Jawa Timur, apakah di berbagai pulau. Tak satu pun yang bermarga Habib. Karena memang kalian adalah merupakan begundal dari awal. Kalian hanyalah merupakan orang-orang yang dimanfaatkan oleh Belanda justru untuk mengkelabui umat Islam dengan pura-pura sebagai syahid dan syarif. Ya. Sungguhnya Sunan Kordronyo datang ke Indonesia adalah ingin membunuh para syahid dan syarif yang sudah hijrah dari Hijaz karena tadi pengaruhnya orang-orang Hijaz. Pengaruhnya daripada orang-orang yang bernafsu ingin mendirikan kerajaan Arab Saudi dengan menghancurkan dzurriyyat Rasulullah. Itulah perjalanan Saud yang pertama bersama Lauren, bersama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah inilah yang kalian hai orang Islam sadarilah dari semua. Pahamilah. Pada saat kabur yang pertama, engkau masih disambut banyak orang. Engkau bangga. Jutaan manusia dari bandara sampai ini mengikuti Anda. Demikian pula pada saat 212 yang pertama. Bagaimana manusia? Padahal kita tahu siapa mereka. Mereka adalah hanya HTI. Kelompok-kelompok adalah radikal yang ada di Indonesia. Kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia. Kelompok-kelompok garis keras yang ada di Indonesia. Yang dia tidak mengerti teriaknya itu adalah bukanlah sebuah kebenaran. Tetapi sebaliknya adalah hanyalah justru untuk merusak kedamaian. Karena sesungguhnya kalau kalian ngerti, kalau kalian belajar lebih jauh, sesungguhnya ada kelompok yang kalian tidak paham. Barangkali menggunakan kalian tanpa kalian sadari. Itulah kenapa 212 itu lihat baca dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 12. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan sia-sia. Yang sesungguhnya adalah merusak dirimu sendiri. Inilah yang terjadi sahabat. Rizik Syihab merasa sok pahlawan. Merasa sok ngatur presiden. Ingin menghukum Jokowi yang sudah luar biasa. Dicintai rakyat ini. Betul tidak semua presiden adalah semuanya akan menyukai. Tidak mungkin. Karena hati manusia itu akan berbeda. Tapi sadarilah masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia adalah mencintai Pak Jokowi. Apalagi Irian. Seluruh luar Pulau Jawa ini adalah betul-betul orang ini memiliki kesabaran yang tinggi. Walaupun tidak pernah ngaku sebagai dzurriyyat Rasul. Walaupun beliau tidak pernah mengaku adalah dzurriyyat ulama. Tapi kesabarannya, ketabahannya. Dan dia tidak mau membalas setiap keburukan yang datang padanya. Ini menunjukkan ini bukan manusia sembarangan. Rizik Syihab. Demikian pula perlakuanmu pada Gus Dur dulu. Lihatlah siapa yang mulia sekarang. Gus Dur pernah berkata, engkau akan menjadi gelandangan politik Rizik Syihab. Dan inilah kenyataan hari ini. Malulah dengan 212 kemarin. Presiden tidak mau hadir pada kumpulan begundalmu itu. Orang-orang tahukah? Saya tahu dari seorang jenderal.
Sesungguhnya di antara kerumunan itu ada 3.000 polisi yang menyamar sebagai kalian, ingin melihat tindak tanduk kalian semua. Jadi kalau jumlahnya hanya berapa ribu, separohnya itu udah polisi. Karena biasanya kalian berbuat sesuatu itu di penghujungnya membuat kerusakan. Ya. Dan hari ini, PWI ini LS, perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, sebagaimana adalah dulu Salahuddin Al-Ayyubi, sekarang Salahuddin Al-Ayyubi lahir pula di Indonesia. Orang seperti Kiai Imaduddin, Gus Abbas. Maka itulah kenapa jenderal-jenderal yang baik, yang memiliki nasionalisme, yang menjadi lawan kalian dari dulu, kecuali jenderal-jenderal pecundang yang memang memanfaatkan kalian. Tapi jenderal-jenderal yang memiliki nasionalisme, integritas, dia mencintai bangsanya, dia mencintai Indonesia. Maka oleh karena itu, kami bahagia dengan bergabungnya Jenderal Dudung. Kita bahagia dengan Jenderal Nur Wahid dan jenderal-jenderal yang lain. Karena mereka melihat kami tidak menebar fitnah. Yang kami lakukan adalah membela ketidakbenaran. Yang kami lakukan adalah mengklarifikasi ketidakbenaran. Maka dari setiap ceramah kalian, maka lihat, sebutkan ke saya satu ulama PWI yang menghina kalian secara zati. Tadi semua. Tidak. Semuanya kami hanya menjawab. Abah Setu hanya menjawab. Tadi Gus Fuad hanya menjawab. Kiai Suparman hanya menjawab. Tadi semua. Gus Abbas hanya menjawab, meluruskan, menjawab, meluruskan. Inilah yang kami dengar sendiri dari Jenderal Dudung. Beliau adalah pembantu presiden. Pak Prabowo pun sudah memberikan salam, mengundang kami juga. Sesungguhnya karena kita tidak berjuang, bahkan tidak minta apa-apa kepada pemerintah sekalipun. Ya. Pahami. Saya melihat bagaimana perjuangan PWI hanya untuk hadir di Rakernas pertama pun dengan ongkos sendiri. Saya dengar ada yang menjual kambing, ada yang menjual ayam, sampai ada yang menggadaikan motor. Karena mereka adalah cinta kepada tanah air ini, cinta kepada ulama-ulama Nusantara, cinta kepada kebenaran, cinta kepada budi pekerti, cinta kepada Nusantara yang penuh dengan budaya yang telah dibangun dari berbagai suku bangsa. Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Jawa. Pemuda Katolik, pemuda Kristen, demikian bersatu padu dengan ulama Nusantara. Maka bukan dengan cara sepertimu itu. Pandangan agamamu itulah yang membuat lihat hari ini Suriah hancur, Libya hancur, Irak hancur. Mau mengikuti gaya apa? Ya, karena agama yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Bukan agama adalah barbar yang saling membenci. Bagaimana baginda Nabi Muhammad menyuapi orang Yahudi buta 12 tahun. Walaupun dimaki oleh Yahudi, bayangkan yang memakinya adalah Yahudi. Tetap beliau balas dengan cinta. Ujungnya apa? Mereka, orang Yahudi itulah berbondong-bondong kembali pada Islam. Baginda Nabi Muhammad bagaimana berhubungan dengan Nasron? Tidak seperti kalian. Baru saja adalah imam besar Masjid Istiqlal bersalaman, mencium paus. Nggak ada urusannya. Itulah akhlak adab. Sebagaimana baginda Nabi bertemu dengan orang Romawi. Dari semua. Karena sesungguhnya urusan agama itu lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kita malu. Orang-orang yang mencintai paus, yang mencintai mereka,